Saya Marda Aksanita, S-Farm Apoteker, Angkatan 28, Kelompok 3, Kabupaten Kuantan Singingi, PPSDM Regional Bandung, akan memaparkan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding untuk tugas Latsar CPNS tahun 2021. Yang pertama adalah sintesa agenda 3. Bagian 1, yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun peran ASN, yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Kedudukan dan peran ASN. Kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Hak dan kewajiban ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, kemudian cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN antara lain adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan, dan terakhir bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Bagian kedua, pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yang harus kita miliki, yang pertama adalah partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, dan yang kedelapan akuntabel. Klasifikasi pelayanan publik terbagi 4. Yang pertama, pelayanan administratif, yang kedua pelayanan barang, yang ketiga pelayanan jasa, yang keempat pelayanan regulatif. Bagian ketiga. Bagian ketiga adalah yaitu konsep whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu whole of government? Yang pertama, karena adanya dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, egosentral atau siloisasi. Yang ketiga, keberagaman. Dan yang keempat, perkembangan teknologi dan informasi. Penerapan whole of governance. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Dan yang ketiga, membentuk gugus tugas. Serta yang keempat, koalisi sosial. Tantangan whole of governance.
Yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi, serta yang ketiga adalah kepemimpinan. Best practice whole of governments yang ada di Indonesia, contohnya Satgas COVID-19. Contoh yang ada di Kabupaten Kuantan Sing ini adalah aplikasi Sipadu Kuansing, di mana ini adalah sistem informasi pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Kuantan Sing ini. Personal branding yang saya pilih adalah saya hari ini lebih baik dari kemarin. H. Hormat menghormati. I. Integritas. L. Loyalitas. B. Bertanggung jawab. D. Tidak diskriminatif. K. Koordinasi. Hormat menghormati kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Integritas. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun luar kedinasan. Loyalitas terhadap instansi ataupun organisasi. Bertanggung jawab, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada hasil. Tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan orang baik secara ras, suku maupun agama. Koordinasi, melakukan kolaboratif dengan sesama ASN maupun dengan berbagai instansi atau pekerjaan bersama-sama. Terima kasih. Inilah tugas agenda 3, sintesa agenda 3 dan personal branding.